Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan Pak, nama saya Kwina Razara Senda Jasmine. Saya dari SMP Presiden kelas 8. Izin mewawancarai mengenai ekonomi di bidang industri manufaktur alat berat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan Bapak yang di sebelah saya ini adalah narasumber bernama Bapak Kuncono Arianto. Beliau adalah Direktur Administrasi di PT Hanken Indonesia. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, izin bertanya, bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi fluktuasi harga bahan baku logam di pasar global? Iya, kalau untuk harga dari bahan baku logam itu kan memang sudah sebenarnya di dunia itu sudah ada standar. Jadi kemungkinan kalau memang ada kenaikan tuh ya serentak semua akan kenaikan gitu ya. Nah, jadi kita hanya strateginya biasanya itu kita ada istilahnya cross sourcing gitu ya. Jadi kita coba mencari sumber atau supplier yang ada pembanding. Jadi kita punya lebih dari satu gitu ya, sehingga pada saat misalnya yang biasa kita impor, kita menjadi cari alternatif untuk yang lokal, sehingga dari selisih harga logistik cost ya atau delivery cost itu kita bisa menekan harga dari bahan baku itu, kita bisa kontrol. Berarti emang sudah tersistem ya Pak ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana PT Hanken Indonesia mengelola efisiensi biaya agar tetap kompetitif walaupun di pasar internasional? Ya, kalau untuk harga sendiri, untuk harga jual kan kita sebagai sesama industri alat berat gitu ya, itu biasanya harga jualnya itu tidak terlalu berbeda gitu antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga strategi untuk menaikkan margin laba atau ya margin keuntungan, salah satu yang kita lakukan itu justru di efisiensi biaya produksi. Jadi misalnya kita selalu mengontrol produktivitas atau productivity, terus kita melakukan cost reduction atau aktivitas improvement untuk menurunkan biaya proses gitu. Contohnya misalnya di production ya mungkin kita menggunakan teknologi yang lebih efisien gitu ya. Terus misalnya seperti tadi untuk raw material kita bisa istilahnya kita cross sourcing dari berbagai satu atau dua supplier gitu. Dan untuk yang lain juga kadang kita bisa juga melakukan improvement dengan istilahnya quality control circle atau QCC gitu ya, di mana QCC itu adalah kita membentuk satu tim atau satu grup kecil untuk melakukan improvement, baik itu yang anggotanya adalah satu bagian atau antar bagian gitu, atau namanya QC project gitu. Sehingga ya secara total aktivitas yang kita lakukan itu bisa menurunkan biaya produksi, sehingga marginnya kita akan naik. Berarti PT Hanken ini udah mempersiapkan dengan baik ya untuk bersaing di pasar internasional ya Bapak ya? Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ketiga. Apakah ada kebijakan intensif ekonomi dari pemerintah yang sangat membantu operasional perusahaan ini Pak? Kalau insentif dari pemerintah yang mungkin sama ya, misalnya kebijakan dalam hal proses impor atau kita proses importasi barang, itu biasanya juga ada aturan-aturan dan sekaligus kebijakan-kebijakan yang mengatur bagaimana mekanismenya gitu. Terus misalnya ada juga yang mengenai dalam bidang perpajakannya gitu ya. Perpajakannya selama ini kan pemerintah berusaha untuk PPh badan sendiri tarifnya sudah secara berangsur-angsur tarifnya akan memang berencana untuk diturunkan ya, dari mulai dulu 25
25, sekarang 22. Nah, nanti ke depan rencana kalau nggak salah 20%. Jadi untuk insentif pajaknya juga kita bisa terima dari pemerintah. Ya, baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana perusahaan mengantisipasi tantangan ekonomi global seperti resesi atau inflasi tinggi? Karena kan di sini kan lagi marak-maraknya apa ya tentang perekonomian di negara. Ya, untuk melakukan antisipasi itu ya sekarang kan memang lagi tren ya, bukan tren ya, maksudnya untuk kondisi saat ini pun kondisi global baik dalam hal geopolitik ya, misalnya ada perang, terus misalnya ada perang dagang pun, atau itu perang senjata dan perang dagang yang sekarang ini sedang terjadi. Itu sebenarnya secara proses bisnis itu memang mau tidak mau terkait dengan ada masalah, contohnya misalnya tarif yang tinggi gitu ya, sehingga kita tidak bisa leluasa melakukan ekspor ke Amerika khususnya nih, karena yang saat ini kan Trump efek ya. Presiden Trump itu pada saat beliau menjabat kedua kali menjadi presiden Amerika kan, perang dagang yang dulu kita berpikir sama dengan yang pada saat beliau Trump itu menjabat pada saat presiden yang pertama itu, Amerika itu hanya berperang dagang dengan rivalnya China gitu ya. Nah tapi ternyata setelah Presiden Trump itu terpilih, justru beliau melakukan perang dagang atau tarif lah, istilah tarif itu, melakukan tarif yang tinggi itu hampir ke seluruh negara di dunia itu, termasuk Indonesia, sehingga harga kalau kita melakukan ekspor ke wilayah Amerika itu kita kena tarif impor yang sangat tinggi ya. Yaitu juga istilahnya secara langsung dan tidak langsung berefek sih, dari misalnya kita ekspornya menjadi turun gitu. Nah di lain itu juga bisa juga kondisi perang geopolitik ya, perang senjata itu yang kemarin itu memang ada masa di mana kita kesulitan untuk khususnya supply chain-nya. Misalnya kita ekspor ataupun impor ya dari negara Eropa atau dari negara mana yang biasanya shipping atau pengiriman itu bisa melalui jalur misalnya krisis terusan Suez ya. Itu karena mereka atau di Timur Tengahnya sedang bergejolak, akhirnya kapal-kapal itu harus berputar gitu ya, sehingga secara cost-nya biayanya akan jauh lebih tinggi. Itu juga sempat membuat biaya tinggi juga gitu ya. Nah sehingga strategi kita ya sebenarnya bagaimana melakukan di lain pihak tuh kita memanfaatkan misalnya ada fasilitas-fasilitas yang diberikan dari pemerintah. Terus misalnya untuk masalah supply chain ya kita bisa melakukan misalnya pembelian bahan baku ya, kita istilahnya lokalisasi ya. Jadi kita berusaha yang mencari material yang biasanya impor, kita bisa mencari bahan yang sama di lokal gitu. Jadi secara supply chain delivery cost-nya nggak begitu terganggu dengan kondisi geopolitik yang sekarang ini. Wah, berarti walaupun PT Hanken udah diakui secara internasional, masih ada tantangan besarnya ya Pak ya? Oh ya, betul. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya ya Pak. Apakah perusahaan pernah mengalami krisis ekonomi besar selama beberapa tahun belakang atau dari awal-awal PT Hanken ini terbentuk? Lalu jika iya, terjadi kapan, serta bagaimana cara PT Hanken bisa bangkit dan beradaptasi Pak? Oh, kalau krisis ya setelah dari mulai berdiri ya, karena untuk saat ini itu Hanken memang sudah Hanken Indonesia ya, kita sudah lebih dari 30 tahun ya, jadi mulai berdiri. Nah untuk krisis yang
kami rasa sangat berefek pada saat itu adalah pada saat COVID ya, COVID-19, di mana di seluruh dunia terjadi penyebaran virus COVID, dan di banyak aturan-aturan yang mengakibatkan misalnya kita untuk melakukan bisnis itu sangat terbatas gitu ya. Misalnya kita di dalam perusahaan pun antar karyawan kan kita tidak bisa berdekatan, atau bahkan kita tidak boleh keluar dari zona-zona tertentu gitu ya, yang pembatasan terus sehingga pada saat itu memang secara bisnis kita mengalami penurunan yang sangat drastis, tapi untuk istilahnya kita mempertahankan kondisi harga sendiri ya, salah satunya kita melakukan efisiensi gitu ya, efisiensi baik misalnya nih ya, kita mau nggak mau pada saat itu melakukan efisiensi untuk tenaga kerja ya, dimana untuk teman-teman yang pada saat itu masih kontrak atau belum permanen itu terpaksa ya, dengan sangat terpaksa kita kurangin gitu, sehingga pada saat dia pas kontraknya habis kita tidak perpanjang gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, menurut Bapak apakah keberadaan PT Hanken Indonesia membawa dampak ekonomi positif bagi warga sekitar seperti peningkatannya pendapatan UMKM atau peluang usaha baru? Apakah ada hubungannya Pak? Oh ya, tentunya jadi karena kita itu suatu perusahaan yang menjalankan bisnis dan di lingkungan tertentu gitu ya, tapi kebetulan kalau untuk Hanken Indonesia kan ada di kawasan industri memang ya, sehingga pengelola dari kawasan itu memang sudah berusaha untuk menjaga hubungan antara kawasan dengan lingkungan gitu ya, lingkungan sekitarnya maksudnya. Nah, mungkin kalau dari PT Hanken sendiri secara langsungnya bisa jadi dari misalnya setiap perusahaan atau pabrik itu kan menghasilkan limbah gitu ya. Limbah itu baik limbah yang masih bisa dimanfaatkan juga gitu. Nah, itu kita untuk membuang limbah itu sebenarnya ada limbah yang memang masih berharga dan sudah tidak berharga gitu ya. Nah, khususnya yang masih berharga ini kita ibaratnya kita jual ke usaha-usaha yang ada di sekitar gitu ya, untuk limbah contohnya. Terus misalnya kalau dari sisi kawasan ya biasanya seperti yang kita lihat juga di ini, mereka menyediakan misalnya tempat untuk mendirikan warung gitu ya, karena memang masing-masing perusahaan yang ada di kawasan itu mungkin mereka sudah punya kantin untuk makan sendiri gitu. Tapi kadang mereka juga di kawasan itu ada bagian tertentu yang disediakan oleh kawasan untuk disediakan tempat untuk jualan gitu ya, jualan makanan gitu. Nah, itu biasanya melibatkan UMKM di sekitar kawasan gitu. Jadi itu tadi, jadi secara langsung ada, tapi secara tidak langsung memang untuk hubungan dengan penduduk di sekitar kawasan itu dilakukan oleh pihak pengelola kawasan. Berarti PT Hanken ini relasinya udah tergolong bagus ya Pak ya? Iya, karena kita memang harus menjaga ya untuk hubungan antara kita yang melakukan atau mendirikan usaha atau perusahaan di lingkungan penduduk gitu ya. Artinya kita harus menjaga hubungan baik. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa langkah PT Hanken Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan mungkin bisa melibatkan UMKM? Ini masih ada hubungan dengan pertanyaan sebelumnya Pak. Iya, kalau hubungan UMKM mungkin sudah sama ya dengan yang jawaban tadi.
Tapi ada juga ini yang relasi misalnya untuk menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dan lingkungan sekitar, ya salah satunya memang tadi itu dalam hal perekrutan atau kita menerima karyawan itu untuk bagian-bagian tertentu, dan memang kalau secara kualifikasi itu memang apa namanya, memang sudah memenuhi, ya artinya kita memprioritaskan untuk menerima karyawan itu dari lingkungan sekitar gitu ya. Ya, itu salah satu. Baik, saya rasa cukup Pak untuk wawancara kali ini. Semoga dengan wawancara ini dibuat, bisa industri PT Hanken Indonesia bisa lebih berkembang, dan juga untuk industri manufaktur alat berat di seluruh Indonesia, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya, Pak. Oke, sama-sama. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Nopri Yuwana. Beliau adalah bekerja di bagian accounting PT Hanken Indonesia. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Quinara Zara Senda Jasmine. Saya dari SMP Presiden kelas 8. Izin mewawancarai Bapak sebagai rumah tangga produsen dalam mewawancara pelaku ekonomi industri manufaktur alat berat. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi ekonomi saat ini, khususnya untuk para pekerja di PT Hanken Indonesia, Pak? Baik, untuk beberapa tahun terakhir memang ekonomi ini agak tidak menentu ya, terutama daya beli karyawan juga menurun gitu, itu akan berdampak secara domino gitu. Akhirnya si karyawan ini pun jadi tidak mampu membeli barang yang seharusnya bisa dia beli gitu, seperti itu. Oh iya. Baik, berarti untuk pertanyaan kedua, apakah perusahaan memberikan pelatihan atau upaya peningkatan keterampilan untuk mendukung kinerja karyawan? Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Bapak? Baik, di perusahaan PT Hanken Indonesia ini rutin melakukan pelatihan sesuai dengan bidangnya. Untuk di akuntansi sendiri juga setiap beberapa bulan kami pasti ada pelatihan khusus gitu untuk sertifikasi yang untuk meningkatkan kinerja kita juga gitu, seperti itu. Iya. Baik, berarti emang karyawan sini udah terlatih ya Pak ya. Baik, pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, bagaimana perusahaan menjaga agar proses produksi tetap lancar meskipun harga bahan baku itu kita lihat suka berubah-berubah gitu Pak? Ya, untuk perusahaan sendiri kita mau tidak mau untuk selalu mencari supplier gitu, menjadi pemasok dengan harga yang paling kompetitif gitu. Juga termasuk kualitasnya gitu. Kita juga tidak hanya melihat harga tapi harus melihat kualitasnya juga, seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan yang keempat, apa harapan Bapak ke depannya terkait dengan kondisi ekonomi dan pekerjaan di perusahaan PT Hanken Indonesia? Untuk ekonomi ini walaupun mungkin tidak menentu seperti itu ya, mudah-mudahan perusahaan di bidangnya ini tetap stabil, tetap berjalan, kita tetap dapat pesanan gitu, sehingga karyawan juga tetap masih harus bekerja terus seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kelima, saya ingin bertanya, bagaimana sistem kerja atau shift di perusahaan ini, dan apakah mempengaruhi pengeluaran dan waktu istirahat karyawan, khususnya Bapak? Di bagian akuntansi sendiri memang tidak ada shift ya, cuman yang saya tahu di produksi di kami ini ada dua shift, si pagi dan malam. Untuk shift malam sendiri mungkin yang tidak terbiasa untuk karyawan baru ya, itu untuk menyesuaikan jam tidur ya, jam istirahatnya dan sebagainya. Cuman lama-kelamaan mereka juga akan beradaptasi sendiri gitu. Mereka juga harus tahu kapan harus istirahat kalau lagi shift malam gitu, sehingga akhirnya juga tidak masalah gitu, akan terbiasa dengan sendirinya. Berarti di sini karyawan beradaptasi ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan ke-6,
Apakah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan terasa membantu dalam kondisi ekonomi sekarang? Ya, perusahaan kalau terutama waktu pandemi COVID seperti kemarin juga sering memberikan bantuan-bantuan gitu, terutama bantuan dalam bentuk sembako gitu. Itu sangat berarti untuk karyawan gitu. Karena juga kan harga-harga juga naik gitu, sehingga dibantu oleh perusahaan. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, seberapa besar pengaruh pekerjaan di sini terhadap kondisi ekonomi keluarga Bapak? Ya, sangat besar ya, karena ini juga satu-satunya mata pencarian keluarga saya gitu. Karena yang bekerja saat ini hanya saya gitu, saya mengurus rumah tangga gitu. Jadi memang sangat berarti gitu. Berarti Bapak sudah merasa sangat tercukupi ya Bapak untuk kerja di sini. Berarti karyawan-karyawan PT Hanken Indonesia sejahtera. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini Bapak. Saya harap PT Hanken Indonesia bisa semakin berkembang dan juga terus sukses untuk Bapak. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Baik semuanya, hari ini saya sedang bersama Bapak Haji Nanang Wahyudi. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Quina Zahra Sandra Jasmine. Saya dari SMP Presiden kelas 8. Izin mewawancarai Bapak sebagai pelaku rumah tangga konsumen dengan topik pelaku ekonomi industri manufaktur alat berat, Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja kriteria yang Bapak pertimbangkan saat memilih komponen alat berat untuk kebutuhan usaha Bapak? Jadi pertimbangan utamanya saya membeli alat berat, yang pertama pasti kualitas alat tersebut dan merek dari alat tersebut. Karena dengan kita memilih kualitas dan merek alat tersebut sangat menjamin untuk kelangsungan dalam kita memberikan pelayanan kepada customer kita, terutama yang bergerak di bidang jasa alat berat, yaitu penyewaan forklift dan keren. Jadi dengan mutu dan alat yang bagus, customer akan puas, dan alat kalau yang bagus dengan merek yang bagus, sehingga untuk mengangkat mesin dan lain sebagainya kemungkinan besar akan lebih aman dan safety. Mungkin itu. Berarti kalau mau untuk alat yang Bapak tawarkan itu sudah kualitasnya sudah terjamin ya Pak ya? Terjamin, jadi terutama alat-alat dari Jepang. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan industri alat berat di Indonesia saat ini Pak? Kalau pandangan saya selama ini sih memang bagus untuk di bidang industri, karena kebanyakan untuk alat-alat berat ini di penyewaan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Karena kebetulan di setiap perusahaan kemungkinan besar mereka hanya menyiapkan alat berat yang tonasenya kecil-kecil aja, seperti 2,5 ton dan 3 ton, itu mungkin perusahaan punya sendiri. Jadi untuk alat yang 5 ton, 7 ton, 10 ton sampai 30 ton dan seterusnya, kemungkinan besar kebanyakan perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki, karena dia berpikir kalau dia membeli alat yang besar-besar itu untuk maintenance dan sebagainya sangat besar biayanya, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan untuk menyewa alat berat itu. Sehingga kenapa saya berkeinginan membuka penyewaan alat berat di daerah Cikarang dan Jabodetabek khususnya. Jadi kita melayaninya Jakarta, Tangerang, Bogor, Cikampek dan lain wilayah sini kita melayani, dan sebagian juga di luar Jakarta. Baik, untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak, seberapa penting kualitas komponen dalam menunjang kinerja alat berat di lapangan? Komponen di dalam alat berat itu sangat penting, karena dengan komponen yang bagus akan menjamin alat tersebut untuk mengangkat mesin dan lain sebagainya sangat bagus. Karena apabila dari komponen itu tidak bagus, kemungkinan besar nanti pada waktu bekerja untuk mengangkat mesin bisa juga terjadi tidak kuat dan lain sebagainya, karena tidak memenuhi standar yang ditentukan untuk alat-alat berat tersebut. Jadi komponen itu diusahakan kita membeli yang original,
dan kebanyakan juga sekarang banyak distributor segala macam itu menjual komponen itu yang bukan original, kan yang kita sering ditawari juga ada yang KW1, KW2, tapi saya mengutamakan alat yang original komponen tersebut, sehingga untuk di bagian alat berat pun nanti akan bagus dan tenggang waktunya untuk kerusakan lama. Berarti kita simpulkan kalau komponen alat berat itu penting sekali ya Pak? Penting sekali, karena itu sangat utama untuk di alat berat. Apabila kita tidak memasang dengan komponen yang sesuai, kemungkinan besar untuk di pekerjaannya nanti tidak optimal juga untuk daya angkat dan sebagainya. Untuk pertanyaan keempat, Ya. Bapak, bagaimana pengaruh kondisi ekonomi terhadap keputusan Bapak dalam menyewakan dan membeli alat berat? Pengaruh ekonomi mungkin saat ini sangat berpengaruh juga, karena penyewaan alat berat ini berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, terutama alat berat ini berhubungan dengan ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok. Apabila di sana terjadi kendala atau segala macam, kemungkinan besar mesin-mesin yang akan kita angkat juga terkendala, seperti suatu perusahaan di daerah Cikarang membeli alat baru, mesin injection, mesin press dan lain sebagainya yang sering kita angkat, itu semuanya harus melewati pelabuhan Tanjung Priok. Jadi apabila di sana terkendala, nanti sampai di perusahaan-perusahaan yang ada di Cikarang, Jawa BK dan lain sebagainya, Ejik, Hyundai, wilayah Delta Mas, nah, mereka mesinnya pun akan datang ke daerah perusahaan di sini terhambat, sehingga untuk penyewaan alat berat pun terkendala. Jadi sangat terpengaruh sekali kalau perekonomian kita kondisinya kurang bagus atau lagi lesu, sangat terpengaruh juga. Jadi apabila perekonomian bagus, kita karena saling berhubungan dengan perusahaan-perusahaan penyewa alat berat tersebut. Baik, untuk pertanyaan kelima, apakah Bapak melihat perbedaan yang signifikan antara produk lokal dan impor dalam industri alat berat? Untuk sementara ini, untuk alat berat, kalau produk lokal, setahu saya selama saya mendirikan perusahaan penyewaan ini belum ada. Semuanya alat berat itu berasal dari impor. Jadi Indonesia kalau saat ini belum bisa membuat alat berat sendiri, jadi kebanyakan selama ini masih dari impor semua. Nah, untuk saat ini karena perekonomian kita udah banyak dikuasain dari China, kebanyakan sekarang alat berat pun dikuasain dari China, jadi kualitas pun tidak kalah dengan dari Jepang, karena udah ekspansi Cina yang luar biasa, ekonomi kita maju di Cina itu, jadi semuanya itu alat berat itu Cina itu mengeluarkan banyak merek alat berat yang bagus-bagus juga. Yang sampai sekarang yang agak terkenal di Cina itu mereknya Heli, yang bordit untuk kren Chunglion itu yang terkenal dari Cina. Jadi Cina itu sekarang luar biasa sekali karena dia harganya pun juga kompetitif, untuk spare partnya pun Cina itu sudah bisa menyediakan di Indonesia pasaran, jadi kita mudah untuk mencari spare part alat berat yang kita beli dari Cina. Karena khususnya penyewaan di wilayah Indonesia ini sementara ini merek tadi udah mulai dikesampingkan, jadi merek Cina pun mereka juga udah banyak yang mau, karena kualitas unit dari Cina pun sekarang juga bagus dan memenuhi standar nasional. Baik Pak, untuk yang keenam, sejauh ini Bapak menilai ketersediaan komponen alat berat itu di pasaran bagaimana Pak? Untuk sejauh ini kalau alat berat yang masih kita beli yang sesuai dengan pasaran masih banyak tersedia di Indonesia, kecuali alat berat yang baru-baru keluar, yang di Cina pun banyak kan. Persaingan di Cina sendiri itu banyak sekali untuk membuat alat berat itu, jadi macam-macamnya merek itu banyak, ada Heli, Hyundai segala macam, terus Baoli segala macam dari merek-merek alat berat itu. Tapi kalau yang alat berat di Cinanya masih nomor satu, untuk di Indonesia masih mudah, kecuali alat berat yang baru-baru muncul di Cina, kemungkinan besar di Indonesia sangat sulit kita mencari, jadi kita harus mencarinya langsung ke China dengan cara inden. Mungkin bisa kita order lewat internet dan lain sebagainya untuk inden, tapi itu membutuhkan waktu
dan waktu yang mengganggu karena lamanya kita memesan atau inden spare part tersebut akan mengganggu ke operasional kita untuk memberikan pelayanan customer, karena di Indonesia sendiri sangat sulit kalau yang alat-alat yang baru keluar itu. Tapi kalau alat yang sudah terkenal di Cina kayak heli yang tadi saya sebut itu, di Indonesia sudah ada distributornya yang mudah untuk mencarinya. Gitu Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak ke depannya untuk industri alat berat di Indonesia, Pak? Harapan saya pribadi mungkin dengan pemerintah akan memudahkan untuk memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk impor barang dari luar negeri untuk izin masuknya, karena selama ini menurut dari perusahaan-perusahaan sangat sulit mendatangkan barang dari luar negeri, perizinannya sangat susah, jadi itu sangat mengganggu sekali. Mungkin pemerintah atau yang berhubungan dengan usaha lebih mempermudah untuk perizinan dan mempersingkat waktunya. Jadi selama ini waktu yang diperlukan itu kayak di pelabuhan itu sangat lama, jadi kadang bisa berhari-hari. Jadi untuk sampai ke perusahaan yang tadi perusahaan tersebut sudah memesan ke kita untuk hari ini, bisa juga terjadi dikerjakan untuk esok hari, karena terjadi di pelabuhan tadi penumpukan kan, sampai terjadi pernah itu di pelabuhan sampai terjadi kemacetan untuk mengatur itu sampai barang-barang itu nggak bisa keluar beberapa hari. Jadi mungkin pemerintah harus lebih memudahkan dan lebih mempersingkat perizinan, jadi supaya perusahaan-perusahaan ini perekonomian kita profitannya lebih cepat dan bagus. Berarti emang kendalanya seperti itu ya Pak untuk Kendala, jadi distribusinya, jadi karena kadang perizinan yang diberikan kan agak sulit, jadi harus banyak persyaratan yang diperlukan, agak mempersulit untuk perusahaan-perusahaan, sehingga dia dalam pembelian mesin untuk perusahaan-perusahaan itu agak lama karena sulit dari perizinan untuk impor dari luar, terutama sekarang kalau alat-alat berat itu impor yang paling banyak dari Cina, karena Cina udah menguasai ekonomi di Indonesia kalau menurut saya gitu kan. Kalau setelah saya amatin, saya pun akhir-akhir ini juga udah banyak membeli alat dari Cina juga, karena dari Jepang terus terang aja harganya pun juga relatif lebih mahal. Untuk di penyewaan kita tidak berpengaruh dengan Jepang atau Cina, harga sewanya tetap sama gitu. Baik Pak, saya rasa cukup untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Semoga harapan dari saya, semoga industri manufaktur alat berat di Indonesia semakin berkembang dan juga sukses terus untuk Bapak. Amin. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sama-sama ya.